Oke, lanjut kita ke sumber-sumber radiasi lingkungan. Nah, sumber-sumber radiasi lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, unsur-unsur radioaktif atau sumber radiasi yang ada di lingkungan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber radiasi alam. Yang kedua, sumber radiasi buatan. Tentu kalau misalkan kita ngomong radiasi alam berarti dari alam ya. Kemudian buatan berarti ada campur tangan manusia seperti hasil dari sampingan dari pemanfaatan teknologi nuklir oleh umat manusia. Nah, sekarang kalau misalkan radiasi alam, yaitu bahan-bahan radioaktif alam yang berperan sebagai sumber radiasi alam, digolongkan menjadi dua. Nah, yang pertama radiasi ekstraterestrial, yang kedua radiasi terestrial. Kalau ekstraterestrial itu dia dari luar angkasa, sementara kalau terestrial dia berasal dari permukaan bumi. Jadi bisa dibedakan ya, kalau ekstraterestrial dari luar angkasa, sementara yang kedua terestrial itu dari permukaan bumi. Nah, radiasi terestrial itu dia berupa radiasi kosmis yang berasal dari angkasa luar. Nah, ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan ini ya, penelitiannya dengan menggunakan detektor pada balon udara menunjukkan bahwa yang pertama intensitas radiasi meningkat sebanding dengan semakin tingginya posisi pengukuran. Yang kedua, adanya radiasi berenergi tinggi yang datang dari angkasa luar. Yang ketiga, terdapat radiasi kosmis primer dan sekunder. Yang keempat, radiasi kosmis primer yaitu radiasi kosmis galaksi, radiasi yang terperangkap dalam medan magnet bumi, dan radiasi kosmis dari matahari. Ini yang primer ya. Kemudian yang sekunder yaitu partikel yang dihasilkan dalam atmosfer bumi sebagai akibat dari tabrakan antara sinar kosmik primer dan molekul di atmosfer. Jadi kita bisa bedakan, yang pertama kalau kosmis primer sekali lagi itu merupakan radiasi kosmis galaksi yang terperangkap dalam medan magnet bumi dan sinar kosmis dari matahari. Sementara yang sekunder ini dia sekali lagi kuncinya di atmosfer bumi ya, dia dihasilkan dalam atmosfer bumi. Kemudian matahari juga memancarkan sinar kosmik energi yang rendah terkait dengan jilatan api matahari. Kemudian sinar kosmik atau radiasi kosmik galaksi berasal dari pancaran energi bintang-bintang yang ada di alam raya, dapat juga berasal dari ledakan supernova dan jaraknya puluhan tahun cahaya dari bumi. Nah, di luar atmosfer bumi, sinar kosmis ini dia terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sinar kosmis ini 87%-nya berupa proton, 12% partikel alfa, dan lain-lain itu 1% dengan energi jauh-jauh lebih besar 10 pangkat 7 elektron volt. Kemudian 30% sinar kosmis primer terperangkap oleh medan magnet bumi dan membentuk sabuk radiasi yang disebut dengan radiasi Van Allen. Mungkin kita pernah lihat ya di sini ya. Jadi ini adalah jadi kalau kita melihat di sini radiasi atau sabuk radiasi Van Allen itu ternyata dia berasal dari 30% sinar kosmik primer yang terperangkap oleh medan magnet bumi. Nah, seperti ini kalau kita lihat gambarnya, dia di sini ada garis medan magnet. Kemudian di sini kita lihat ada sabuk Van Allen-nya. Di situ lihat di situ. Outer Van Allen belt, kemudian ada inner Van Allen belt. Yang biru ini dia menunjukkan sabuk dalam Van Allen yang ada kayak coklatnya, ini dia sabuk Van Allen bagian luar. Kemudian radiasi kosmis primer tipe kedua yang terperangkap medan magnet bumi membentuk dua sabuk radiasi yaitu elektron dan proton yang dapat diamati pada tempat yang sangat tinggi. Kemudian sabuk pertama terbentuk pada ketinggian 1000 km membentang dari 30 derajat lintang utara hingga 30 derajat lintang selatan. Intensitas radiasi meningkat hingga ketinggian 3000 km. Nah, ini sabuk yang kedua, ini yang coklat, pada ketinggian 12.000 km dan mencapai maksimum 15.000 km membentang dari 60 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang selatan. Ini ya. Jadi kita lihat di sini ada dua sabuk, yang pertama dan sabuk kedua. Dia punya ketinggian masing-masing.
Kemudian radiasi kosmis primer tipe ketiga adalah radiasi kosmis yang dipancarkan oleh matahari. Peristiwa yang terjadi di matahari seringkali diikuti semburan partikel subatomik yang dapat mencapai atmosfer bumi. Kemudian partikel ini bertambah banyak pada matahari bersinar terang. Jadi semakin terangnya maka artinya partikelnya itu semakin banyak. Kemudian radiasi kosmis primer dalam bentuk subatomik berenergi tinggi memasuki atmosfer, akan terjadi reaksi inti dengan inti atom unsur di atmosfer bumi, yaitu berupa karbon, hidrogen, ada O mono O ya, bukan O2 tapi O saja, monoatomik, dan nitrogen dan lain-lain, menghasilkan sinar kosmis sekunder yang terdiri dari meson, elektron, foton, neutron, proton, dan lain-lain, kemudian meluruh dalam perjalanan menuju permukaan bumi. Kemudian dalam interaksi itu dihasilkan berbagai macam unsur radioaktif yang disebut radionuklida kosmogenik seperti tritium dan sebagainya. Kemudian unsur radioaktif jatuh ke bumi bersama-sama dengan angin, hujan maupun salju. Jadi ada unsur radioaktif yang masuk ke bumi ini bersama-sama dengan angin, hujan maupun salju. Sebagian sinar kosmik diserap oleh 1/10 atmosfer bagian atas. 20 km di bawahnya hampir semuanya merupakan sinar kosmis sekunder. Di permukaan buminya, sinar kosmis sekunder terdiri atas komponen keras meson, elektron dan foton, neutron, proton. Kemudian di atas permukaan laut, kira-kira 3/4 dari intensitas sinar kosmis merupakan sinar kosmis dalam bentuk komponen keras. Nah, sinar kosmis juga mengionisasi gas-gas di lapisan atmosfer sehingga menghasilkan lapisan ionosfer. Jadi sinar kosmis ini mengionisasi gas-gas di lapisan atmosfer sehingga menghasilkan suatu lapisan ionosfer. Jadi lapisan ionosfer ini terbentuk salah satunya karena sinar kosmis juga. Kemudian akibat pengaruh medan magnet bumi, maka intensitas radiasi kosmis di suatu tempat bervariasi. Jadi pengaruh medan magnet bumi ini memberikan suatu variasi yang berbeda-beda. Semakin jauh kita dari medan magnet bumi, artinya intensitas radiasi kosmisnya juga semakin kecil ya. Kemudian dua faktor yang mempengaruhi intensitas radiasi kosmis yaitu letak ketinggian pengukuran dari permukaan air laut dan letak geografis tempat pengukuran. Kemudian ada yang kedua, radiasi terestrial. Sumber radiasi alam yang berada di permukaan bumi berasal dari bahan-bahan radioaktif alam yang disebut radionuklida primordial, ditemukan dalam lapisan tanah, batuan, air, serta udara. Kemudian radiasi yang dipancarkan oleh radionuklida primordial disebut radiasi terestrial. Jadi kalau kita dengar radionuklida primordial merupakan radiasi terestrial ya, yang merupakan sumber radiasi alam. Kemudian radiasi terestrial yang berasal dari mineral-mineral yang ada dalam batuan dan tanah dikenal yang disebut dengan radiogeologi. Kemudian selanjutnya, unsur radioaktif alam yang pertama kali dikenal manusia adalah uranium. Jadi pertama kalinya manusia itu mengenal unsur radioaktif yaitu pada uranium. Nah, unsur radioaktif yang pertama kali dikenal manusia yaitu yaitu uranium. Terdapat sebagai mineral dalam kerak bumi, juga terdapat dalam air laut, air sungai, minyak bumi, batu bara. Kemudian di alam mineral uranium ada yang diberi nama autunite, pickblenda, gumit, dan uranovan. 3 jenis uranium yang dapat ditemukan di alam ini ya, U235 kadarnya dengan 0,715%, U238 kadarnya 99,825%, dan U234 kadar 0,005%. Nah, tugas selanjutnya cari kira-kira letak atau di mana kira-kira biasanya U235 ditemukan, U238 dan U234 itu ditemukan ya. Itu tugas berikutnya. Kemudian kita bahas radiasi buatan. Radiasi buatan itu unsur radioaktif buatan terbentuk melalui proses fisi. Fisi berarti proses pemisahan ya, proses aktivasi inti. Proses fisi adalah reaksi inti atom di mana inti atom berat pecah
menjadi inti atom yang lebih ringan. Kemudian proses aktivasi adalah proses ditembaknya inti atom bahan oleh neutron sehingga bahan yang semula tidak radioaktif berubah sifat menjadi radioaktif dan mampu memancarkan radiasi. Nah, ini proses penembakan inti atom ini itu proses mengaktifkan ya zat-zat radioaktif itu sendiri. Jadi ada radiasi buatan ini yang pernah kita dengar, yaitu bisa dilakukan dengan proses fisi maupun aktivasi. Proses fisi dengan pemecahan, aktivasi dengan proses penembakan inti atom. Nah, sumber radiasi bagi tubuh manusia. Radiasi yang diterima oleh tubuh manusia dapat berasal dari sumber eksternal maupun internal. Nah, sumber eksternal adalah sumber yang dari luar tubuh, sementara internal sumber radiasi yang berada di dalam tubuh manusia. Nah, nanti kita akan bahas lebih. Jadi sumber radiasi eksternal ini sendiri contohnya kayak I-131 yang masuk ke stratosfer, atmosfer, waktu paruhnya pendek 8 hari sehingga sebelum sampai ke bumi dia sudah hilang kerak. Kemudian dosis radiasi dari sinar kosmis yang diterima penduduk bumi itu bergantung pada letak ketinggian seseorang bertempat tinggal. Kalau misalkan dia di atas permukaan laut, yang rumahnya di atas, yang dekat di atas permukaan laut, 0,5 milisievert per tahun, yang dekat dengan laut ya. Di atas permukaan laut itu dia punya dosis radiasi 0,5 milisievert per tahun. Penambahan 20 kali lipat pada ketinggian 4-12 km. Kemudian awak pesawat terbang, jadi semakin tinggi itu dia semakin besar dosis radiasi yang diterima, yaitu sekitar 7 milisievert per tahun. Sementara batuan granit di Prancis dapat memancarkan radiasi dengan dosis hampir 3 milisievert per tahun. Nah, sumber radiasi buatan seperti pesawat sinar X, iradiator, reaktor nuklir, akselerator itu merupakan jenis-jenis radiasi buatan ya. Kalau sumber radiasi internal di dalam tubuh manusia seperti apa? Nah, contohnya unsur-unsur radioaktif yang masuk dan terikat oleh organ tertentu dalam tubuh. Terikatnya unsur radioaktif oleh organ tubuh disebabkan oleh unsur radioaktif tersebut memiliki sifat kimia yang sama dengan unsurnya yang stabil. Bahkan air mengandung larutan uranium radioaktif dan thorium, namun jumlahnya sangat kecil. Kemudian unsur yang meradiasi manusia dari dalam ini kebanyakan berupa tritium, karbon, dan sebagainya. Nah, radiasi ini umumnya merupakan 19% total radiasi yang diterima seseorang.